Halo Sobat Batam, selamat datang di Popeye, podcast Batam bercahaya. Di episode Popeye pertama ini, bersama saya Amelia, kita akan membahas tentang pembiayaan ultramikro atau yang biasa dikenal sebagai pembiayaan UMI. Nah, Sobat Batam di sini udah pada tahu belum apa itu pembiayaan UMI? Yuk kita simak bersama penjelasan dari narasumber kita hari ini. Di sini sudah hadir narasumber kita, salah satu staf KPPN yang luar biasa, yaitu Kak Prita. Halo, selamat siang Kak Prita. Halo, selamat siang Amel. Gimana Kak kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Gimana nih Kak rasanya hadir di podcast perdana KPPN Batam? Sebenarnya excited sih pastinya, tapi jujur agak deg-degan juga gitu. Soalnya baru pertama kali ini aku jadi narasumber di podcast. Oh iya, nggak apa-apa Kak. Di sini kita bincang-bincang santai aja ya. Nah, mungkin di sini udah banyak nih Kak Sobat Batam yang penasaran dan ingin tahu lebih lanjut terkait pembiayaan UMI. Sebelumnya, boleh bantu jelasin nggak nih Kak? Aku masih agak bingung terkait konsep usaha ultramikro. Sebenarnya usaha ultramikro ini apa sih Kak? Ya, jadi usaha ultramikro atau yang biasa disebut UMI itu adalah usaha yang dimiliki perseorangan. Nah, tapi memang usaha ini beda nih sama usaha lainnya. Dia tuh punya karakteristik tertentu, ciri-ciri tertentu gitu. Jadi usaha ultramikro ini biasanya dia itu belum punya legalitas usaha, belum punya sertifikasi produk gitu. Jadi memang usaha-usaha yang kecil yang sebenarnya kita jumpai nih di keseharian gitu. Nah, terus juga biasanya usaha ultramikro ini belum menerapkan administrasi. Jadi biasanya bukan nilai sih, jadi keuangan gitu ya, keuangan pribadi si pemilik usaha masih tercampur dengan keuangan usaha itu sendiri gitu. Oh, tadi kan Kak Prita udah nyebutin nih kalau usaha ultramikro itu sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Contohnya apa tuh Kak kalau ada di sekitar lingkungan kantor kita tuh? Kalau di lingkungan kantor kita banyak sih ya gitu, apalagi ada food center ya dekat sini. Jadi memang kayak aku bilang juga, dia itu kita jumpai di keseharian. Contohnya nih penjual makanan atau penjual gado-gado nih yang mungkin biasa kita makan di istirahat gitu, atau penjual soto kayak gitu. Bisa juga toko kelontong yang dekat kantor gitu, itu salah satu contoh pelaku usaha ultramikro gitu. Bisa juga laundry gitu, banyak sih jenisnya. Berarti selama ini kita nggak sadar ya Kak kalau kita itu sering menjumpai usaha-usaha yang termasuk kategori ultramikro ya? Ya benar banget Mel. Oke, kalau pembiayaan UMI sendiri nih Kak, kan pembiayaan ultramikro, berarti pembiayaan yang ditujukan untuk usaha-usaha ultramikro. Nah, pengertian dari pembiayaan UMI ini apa ya Kak? Ya, jadi sebenarnya jenis usaha itu kan juga ada tingkatannya gitu ya. Nah, pembiayaan UMI ini kan memang ditujukan untuk para pelaku usaha ultramikro gitu. Jadi yang memang usaha kecil gitu. Tujuan pembiayaan UMI ini jadi dia tuh sebagai fasilitas gitu, fasilitas bagi para pelaku usaha yang belum bisa mengakses perbankan gitu. Contohnya nih di daerah-daerah pelosok gitu kan, biasanya sulit gitu buat mereka mengakses ke perbankan, apalagi biasanya syaratnya tuh sulit-sulit gitu ya, kayak yang kita tahu juga. Nah, si pembiayaan UMI ini juga punya plafon sama kayak pembiayaan lainnya. Dia ini plafonnya sekarang 20 juta rupiah, Mel. Oh, cukup besar ya kan nominalnya untuk usaha-usaha yang tergolong kecil. Iya, benar banget. Nah, ini juga sebenarnya ditingkatkan gitu. Tadinya pembiayaan UMI ini punya plafonnya 10 juta rupiah, tapi akhirnya langsung ditingkatkan nih jadi 20 juta rupiah. Tujuannya memang biar para pelaku usaha ultramikro itu bisa semakin terbantu gitu dengan adanya pembiayaan UMI ini. Berarti kayak yang Kak Prita sebut, tujuan dari pembiayaan UMI ini untuk membantu atau memfasilitasi usaha-usaha kecil ya Kak? Iya benar. Memang pembiayaan UMI ini punya beberapa tujuan gitu ya. Salah satunya kayak yang tadi Amel bilang. Jadi sebagai fasilitas untuk mereka yang sulit gitu mengakses perbankan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu biar para pelaku usaha ultramikro ini bisa naik status sosial gitu. Jadi ibaratnya dengan ada pembiayaan UMI ini, para pelaku usaha ini bisa lancar gitu usahanya ya, bisa membantu usaha mereka untuk bisa semakin besar. Jadi nanti juga pada akhirnya bisa menambah jumlah pelaku usaha gitu di negara kita gitu. Nah, memang diharapkan gitu ya pembiayaan UMI ini bisa dimanfaatkan
sebaik-baiknya gitu loh, biar mereka ini mungkin yang tadinya usaha ultramikro bisa jadi mikro, kemudian jadi menengah gitu, atau mungkin bisa jadi besar gitu. Jadi tujuannya bisa mereka naik status sosial juga gitu, naik nih skup usahanya gitu. Selain itu mereka juga pembiayaan ini gitu tujuannya untuk memberikan pembiayaan yang mudah gitu dan cepat, karena memang kalau kita bandingkan nih dengan perbankan itu kan biasanya syaratnya sulit gitu, dan mereka yang belum punya sertifikasi produk, belum punya legalitas usaha gitu, susah gitu untuk bisa dapat pembiayaan dari perbankan itu gitu. Makanya pembiayaan UMI ini diharapkan bisa menjangkau mereka yang menemui kesulitan untuk mengakses perbankan itu gitu. Oh gitu ya Kak, berarti tujuan adanya program pembiayaan UMI ini untuk memfasilitasi usaha-usaha kecil yang belum bisa mengakses perbankan ya. Wah, menarik banget nih pembiayaan UMI ini. Nah, buat Sobat Batam yang punya usaha kecil-kecilan, bisa nih kalau mau ngajuin pembiayaan UMI. Pembiayaan ultramikro nih Kak, pembiayaan, berarti kan ada dana yang disalurkan nih. Nah, sumber dana dari pembiayaan UMI sendiri itu sebenarnya dari mana ya Kak? Ya, jadi ada beberapa sumber dana nih untuk pembiayaan UMI ini. Ada 4. Jadi yang pertama tuh rupiah murni atau APBN. Jadi memang ada dana yang dialokasikan untuk pembiayaan UMI ini. Terus bisa dari hibah. Yang ketiga dari pendapatan pembiayaan. Dan yang keempat sumber-sumber lain yang sah menurut negara. Nah, tadi kan ada Kak jelasin nih kalau misalnya sumber dana pembiayaan UMI ini berasal dari APBN. Kalau gitu sebenarnya yang nyalurin pembiayaan UMI ini sebenarnya siapa ya Kak? Ya, jadi ada namanya BLUPIP atau BLU Pusat Investasi Pemerintah. Jadi yang menghimpun dana itu tuh BLUPIP ini. Nantinya BLUPIP ini menyalurkannya melalui LKBB atau Lembaga Keuangan Bukan Bank. LKBB dalam hal ini tuh contohnya Pegadaian, PNM, dan PT BAV atau Bahana Arta Ventura. Tuh. Jadi memang ada 2 mekanisme juga sih, ada pola langsung sama pola tidak langsung untuk pembiayaan UMI ini. Bedanya pola langsung sama tidak langsung itu apa Kak? Jadi kalau pola langsung itu penyalur langsung menyalurkan dananya ke debitur atau pelaku usaha ultramikro itu. Kalau pola tidak langsung itu LKBB menyalurkan dananya ke lembaga linkage, baru nanti lembaga linkage yang menyalurkannya ke debitur atau pelaku usaha ultramikro. Tadi kan Kakak disebut penyalur tuh, berarti penyalur sama lembaga linkage itu beda ya Kak? Iya, memang beda gitu antara penyalur sama lembaga linkage. Jadi ibaratnya lembaga linkage ini merupakan perpanjangan tangan dari penyalur. Contoh lembaga linkage itu koperasi gitu. Jadi kayak nanti ada penyalur namanya koperasi, KSPPS. Nah, mereka ini namanya lembaga linkage. Mereka ini di bawah PT BAV yang tadi aku sebutin gitu. Jadi kalau misalnya kita temuin penyalur namanya koperasi, KSPPS, itu sebenarnya mereka berada di naungan PT BAV itu. Jadi nanti dana dari PT BAV disalurkan melalui tadi koperasi gitu ya, lembaga linkage, baru nanti lembaga linkage yang menyalurkan ke debitur atau pelaku usaha ultramikro. Nah, aku udah sedikit pertanyaan nih buat Kak Prita. Kemarin kan aku pergi ke bank nih Kak. Nah, pas lagi antri, aku lihat tuh ada banner bertuliskan pembiayaan KUR. Sebenarnya ada bedanya nggak sih Kak antara KUR sama UMI? Kalau memang ada bedanya, apa aja tuh bedanya Kak? Mungkin teman-teman gitu ya lebih familiar dengan pembiayaan KUR karena teman-teman pasti sering banget lihat di bank gitu, di perbankan. Mungkin kalau teman-teman pas lagi ke bank kayak Amel gitu ya, ke bank terus ngelihat bannernya itu pembiayaan KUR gitu, maksudnya lebih familiar gitu. Nah, kayak yang tadi Amel bilang, Amel kan lihatnya di bank gitu, di perbankan. Sebenarnya dari sisi ini aja udah beda. Pembiayaan KUR itu melalui perbankan, sedangkan pembiayaan UMI itu untuk mereka yang belum bisa mengakses perbankan gitu. Penyalurannya lewat LKBB tadi, Lembaga Keuangan Bukan Bank. Jadi dari yang menyalurkan aja udah beda nih, yang satu KUR lewat perbankan, yang satu lewat LKBB gitu. Jadi memang pembiayaan UMI ini ditekankan untuk mereka yang belum bisa mengakses perbankan, yang berarti mereka yang belum bisa mendapatkan pembiayaan KUR itu gitu. Dari skema pembiayaannya pun beda gitu. Kalau misalnya KUR itu dia melalui subsidi bunga, sedangkan kalau pembiayaan UMI itu dia melalui dana bergulir.
Boleh dijelasin nggak Kak, kalau dana bergulir itu sebenarnya kayak gimana ya? Ya, jadi kalau dana bergulir nih misalnya debitur ya, debitur atau pelaku usaha ultramikro itu misalnya dia mendapat pembiayaan sebesar 10 juta dari penyalur gitu ya. Nanti kan dia harus kembalikan ya gitu, kembalikan misalnya sejumlah 10.500.000 gitu. Nah 10.500.000 yang dapatkan penyalur sebagai hasil dari pembiayaan tadi sama debitur pertama itu nantinya jadi istilahnya dana yang disalurkan untuk debitur selanjutnya gitu, debitur kedua gitu ya. Nanti sama halnya debitur kedua membayar pembiayaan itu, hasil dari pembiayaan debitur kedua itu disalurkan lagi ke debitur ketiga, jadi bergulir terus nih dananya kayak gitu. Kalau untuk persyaratannya nih Kak, syarat untuk mendapatkan pembiayaan UMI ini apa aja tuh Kak? Nah sebenarnya dari syarat pun ini bisa jadi pembeda sih antara pembiayaan KUR sama pembiayaan UMI. Jadi kalau misalnya KUR mungkin lebih rumit ya, karena kan lewat perbankan nih gitu, tentunya banyak data yang harus diverifikasi gitu, dipastikan bahwa sudah sesuai. Nah sedangkan kayak yang tadi aku bilang, salah satu tujuan pembiayaan UMI itu kan sebagai pembiayaan yang mudah gitu, mudah dan cepat. Jadi tentunya dari sisi syarat pun lebih mudah. Syaratnya cuma 2. Jadi yang pertama itu usaha ultramikro ini harus dimiliki oleh WNI atau warga negara Indonesia. Nah, gimana ngebuktiinnya? Tentunya lewat KTP atau dilihat dari NIK-nya nih, nomor induk kependudukannya. Nah, yang kedua itu yang pasti dia ini yang nantinya jadi calon penyalur tidak boleh menerima pembiayaan kredit lainnya gitu. Jadi misalnya nih dia lagi nerima KUR, gak boleh dia apply UMI gitu, atau sebaliknya gitu ya. Pokoknya kalau misalnya dia mau apply UMI ya dipastikan dia tidak sedang menerima pembiayaan lainnya gitu dari pemerintah. Wah, mudah banget ya Kak syaratnya ini ya. Nah, kayaknya Kak Prita aku lihat-lihat paham banget nih tentang pembiayaan UMI ini. Sebenarnya apa sih Kak peran KPPN dalam pembiayaan UMI ini? Ya, jadi dalam pembiayaan UMI ini, KPPN tuh punya peran untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, monitoring dan evaluasi yang dilakukan ini ada 2, monitoring ketepatan data atau survei ketepatan data gitu ya kita sebut. Dan yang kedua itu survei keekonomian debitur. Yang pertama nih monitoring atau survei ketepatan data. Itu yang kita lakukan di sini, kita itu bandingin, kita compare antara data yang ada di SIKP atau Sistem Informasi Kredit Program dengan dokumen yang kita dapat dari penyalur gitu. Kita bandingkan kayak NIK-nya, namanya, terus besar pembiayaannya, sesuai nggak nih sama yang terdata di SIKP, sama nggak yang terdata di SIKP sama yang dari penyalur dokumennya gitu. Nah ini kita lakuin secara triwulanan, setiap triwulanan kita lakuin nih monitoring ketepatan data ini. Yang kedua ada monitoring keekonomian debitur. Nah kalau untuk monitoring atau survei keekonomian debitur ini, di sini kita mengukur dampak dari pembiayaan UMI ini terhadap debitur atau penerima pembiayaan UMI tadi gitu. Jadi ada 2, ada baseline, ada endline. Apa bedanya? Jadi di sini tuh kita kayak ngebandingin before afternya gitu. Ibaratnya baseline ini before, endline ini afternya. Jadi kalau baseline paling lama setelah 3 bulan gitu ya, dalam triwulan pertama setelah dia menerima pembiayaan itu kita survei keekonomian debiturnya. Di sini kita survei nilai keekonomian usahanya sama nilai keekonomian pribadinya. Misalnya nih usahanya apa, modalnya berapa gitu, terus dia punya, misalnya usahanya ini punya aset apa aja gitu, terus kita ukur lagi keekonomian pribadinya, dia punya aset apa, ada berapa yang dia tanggung gitu, terus apakah usahanya dia ini adalah mata pencaharian utama, dan misalnya nih ada juga nggak usaha dia udah punya pegawai mungkin gitu, itu kita survei tuh gitu. Nah nantinya setahun kemudian setelah dia dapat pembiayaan itu kita ukur endline gitu, kita ukur tuh apa sih dampaknya gitu setelah dia dapat pembiayaan UMI ini, apa efeknya terhadap dia, apakah usahanya semakin besar atau bagaimana nih, apa perbedaannya antara sebelum dan sesudah dia menerima pembiayaan UMI itu. Jadi di sini KPPN berperan untuk melakukan monitoring dan evaluasi, yang mana nantinya monitoring dan evaluasi ini dijadikan sebagai dasar pembuat kebijakan gitu, biar nantinya pembiayaan UMI bisa lebih baik lagi dan lebih baik lagi gitu. Berarti intinya peran KPPN itu ada 2 ya Kak,
survei keekonomian debitur sama survei ketepatan data ya, betul ya? Benar. Oke, mungkin segitu dulu aja kali ya Kak, bincang-bincang kita untuk hari ini. Makasih banyak Kak Prita udah mau hadir dan juga memberikan informasi-informasi yang bermanfaat tentang pembiayaan ultramikro. Sobat Batam, sekian Popeye episode pertama ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!